warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Harmoni kembali menjumpai Anda. Kali ini yang bakal kami bahas, kami soroti kontroversi masalah hak cipta. Akhir-akhir ini banyak sekali para pencipta, musisi, dan juga pelaku-pelaku seni lainnya mengklaim bahwa lagu mereka itu dinyanyikan tanpa melalui izin. Namun ada juga sebagian penyanyi pencipta lagu yang memperbolehkan para penyanyi untuk menyanyikan lagu mereka tanpa dipungut royalti ataupun tanda kutip minta bayar. Saya menghadirkan salah seorang pelaku seni suara khususnya. Nah ini, di Harmoni kali ini, setiap kali penampilan narasumber pasti mereka itu backgroundnya bukan melalui seni yang profesional. Dia adalah seorang insinyur pertambangan. Harusnya seorang insinyur pertambangan ini bekerjanya ya di pertambangan, paling tidak di Freeport ataupun di Raja Ampat dan juga Bangka Belitung. Tapi justru dia hari-harinya disibukkan dengan berkumpul dengan para seniman, musisi dan juga penyanyi. Dari kacamata beliaulah kita akan membahas bagaimana kontroversi ini dia tanggapi. Kita sambut kehadiran Insinyur Agung Rahmadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap gagah seperti tahun-tahun 90-an dulu waktu kita bertemu. Amin. Rasanya sudah puluhan tahun kita tidak bertemu ya, Agung. Betul. Bertemu di suatu panggung, kemudian kita berpisah. Anda disibukkan dengan kegiatan bisnis Anda. Kalau tidak ada bisnis CPO dulu ya? Iya, sempat ada ada pabrik. Ada pabrik situ. CPO di Indralaya, kilometer 3. Kemudian ada aktivitas lain, borong duku juga, borong durian. Bagaimana kegiatan di Entertain? Alhamdulillah, selagi fisik dan mental kita sehat, Husein, ya tetap kita sempatkan karena itu bagian dari pola hidup kita. Kalau bagi saya dengan cara begitu, dengan habit begitu, ada dinamika, ada semangat, iya, untuk bisa terus berkiprah. Dengan bernyanyi maka penyakit semua akan luntur. Insya Allah dengan prinsip bernyanyi. Ya. Iya betul. Menghilangkan stres. Sering kemana aja nyanyi nih? Macam-macam lah, kalau ada kawan-kawan yang ngajak ngumpul ngobrol, bisa di mana? Biasa kemarin di Suara Dwipa kita suka kumpulkan di Musim Cafe. Ini kita juga sering ke Opom karena di situ ada full band. Iya. Karena bahkan kabarnya dari coba-coba sekarang sudah ada tarif ya. Oh. Komersial ya? Enggak juga lah. Udah komersial ini nih. Ini hati-hati nih. Seorang pelaku seni yang komersial seperti Anda. Nah, dihadapkan dengan nanti kontroversi yang terjadi ini dihadapkan dengan hal-hal yang suatu saat dituntut. Oke, secara global aja. Agung melihat bagaimana kontroversi di dunia entertain saat ini, terutama di bidang tarik suara. Ini ada yang kontroversi, ada yang menuntut hak royalti, ada yang menuntut mengirimkan suatu somasi ke jalur hukum, menuntut seorang penyanyi. Nah, secara global saja. Bagaimana Anda menanggapi ini, Gung? Oke deh. Jadi secara pribadi saya berpendapat. Jadi hiruk pikuk atau kontroversi yang terjadi akhir-akhir ini, terutama karena kenapa disebut kontroversi, karena sifatnya masih debatable. Ya. Selalu kita lihat di media sosial dimanapun itu ada plus ada minus, ada yang mendukung, ada yang menghujat. Pro kontra ya? Pro kontra. Jadi saya lihat ini bisa kita sebut kontroversi karena ini adalah hal baru. Terutama saya lihat bahwa titik awalnya kontroversi yang terjadi pada saat ada gugatan secara hukum dari sang pencipta lagu kepada penyanyi atau penyelenggara. Iya. Ya, tapi kemarin yang agak mencuat itu karena kebetulan yang mengetengahkan itu atau yang melakukan gugatan itu adalah orang yang cukup kita kenal, familiar, maka beliau mungkin bisa memenuhi gugatannya, dan yang menjadi tergugat itu adalah penyanyi.
Penyanyi. Penyanyi. Dan Penyanyi yang sudah penyanyi yang juga memiliki nama ya? memiliki nama besar juga, sehingga mencuatlah kontroversi ini. Iya. Kalau dari kita sebagai penikmat seni, sebagai pelaku seni yang memang belum setenar mereka, tentu saja ini harus kita antisipasi, karena bukan mustahil kejadian ini bisa menimpa siapapun, termasuk para home singer yang sekarang memang bertumpu pada penghasilan honorarium dari situ dan bersifat profesional. Iya. Karena dari sisi atau dari segi hukum, dari mata hukum, itu kacamata hukum, bahwa hal-hal tersebut lumrah saja. Itulah mengapa kalau kita lihat fenomena ini, untuk di luar, para penyelenggara atau penyedia tempat, apakah itu restoran, kafe, atau penyelenggara konser, I.O. atau apapun itu, mereka sudah sejak dari dulu mengantisipasi itu dengan mendaftarkan kegiatan mereka itu kepada organisasi yang memang sudah disiapkan oleh pemerintahnya sebagai mediator. Jadi mereka membayar royalti. Nah, tinggal bentuk royaltinya itu bervariasi, tergantung siapa si penyelenggara, siapa si penyanyi itu dalam kapasitas sebagai apa. Kita ambil contoh misalnya dia pemilik restoran atau pemilik kafe. Kalau di luar itu sudah jamak bahwa mereka itu ada secara rutin dalam kurun waktu tertentu itu memberikan royalti, membayar royalti kepada organisasi pencipta lagu, dan itu sudah tidak heran di sana. Kalau kita di sini rasanya baru mau memulai. Ini pun setelah ada kejadian kemarin. Benar. Anda tadi bilang bahwa sebatas, kalau saya ingat, ini untuk memberikan royalti itu sebatas home karaoke. Jadi tempat menyelenggarakan karaoke, sementara di restoran, di suatu kafe ini free, mereka tidak ada. Nah, yang justru terjadi ini ya, hal-hal yang mengagetkan, saya sendiri mengagetkan, justru lagu yang kita tidak menyebutkan namanya, nama seseorang, lagu yang dinyanyikan si A yang tergugat ini tadi, itu mereka saat kompetisi, belum menjadi bintang. Saat kompetisi nyanyi beberapa puluh lagu yang dinyanyikan, barulah kemudian dia menjadi bintang terkenal. Sementara lagu yang dinyanyikan cuma satu lagu. Nah, ini kira-kira logis enggak ini? Cara masuk akal enggak ini? Tuntutan ini. Tuntutan ini ya. Iya. Kalau dari sisi logika kita ya. Memang kita anggap berlebihan. Karena apa? Pada saat momen si penyanyi membawakan lagu itu kan pada saat dia audisi. Iya. Tapi dari kacamata si pencipta, mungkin dia punya hitung-hitungan juga. Pada saat si penyanyi ini tenar, motivasi kan bisa macam-macam, Bung Husin. Iya. Iya kan? Bahwa si pencipta lagu dengan ketenaran si penyanyi, banyak hal yang bisa dia titip di situ. Dia ikut popularitas, cari panggung bisa. Yang kedua dari sisi finansial. Dengan dia sudah terkenal, artinya rate atau harga dari lagu dia itu bisa lebih tinggi dan dia dianggap wajar untuk menuntut hak dia. Dari sisi yang saya potong, yang jadi persoalan bukan satu lagu misalnya, 10 karya orang ini misalnya, 10 dia nyanyikan, tahap kan, step by step, mulai dari babak penyisihan, kemudian masuk 30 besar, pada akhirnya ke 3 besar. Itu mungkin ada 50 lagu. Kalau dia ingat untuk 50 lagu itu berarti 50 pencipta dikasih dong. Harus dikasih. Kalau mengikuti fenomena ini. Iya, betul. Tetapi kan dia tidak ingat lagi. Betul. Ada yang menyatakan bahwa, termasuk Anda tadi menyatakan, kenapa tidak dilakukan secara persuasif? Pendekatan. Sudah dilakukan, tetapi yang bersangkutan tidak merasa. Inilah yang terjadi sehingga si pencipta ini melakukan somasi ke pihak pengadilan. Oke, kita abaikan itu. Sekarang balik ke Anda. Anda kan seorang pelaku seni, bernyanyi dari panggung ke panggung. Kita ini ingat bahwa sekarang ini media sosial sudah merajai informasi di seluruh dunia.
Bahkan konon kabarnya penonton televisi sekarang tinggal 20%, selebihnya ke media sosial. Suatu saat Anda diambil video Anda dan ternyata viral. Anda sendiri menyanyikan lagu itu. Tanpa sadar Anda viral dan menghasilkan sesuatu. Iya. Kemudian Anda dituntut. Iya. Bagaimana sikap Anda? Oke, dari referensi yang saya baca, Bung Husin, artinya ini ada pagar-pagar, ada rambu-rambu juga. Iya. Jadi tidak gebiah uyah seorang pencipta lagu itu bisa sekonyong-konyong melakukan gugatan. Betul. Tanpa melihat dulu apa parameter-parameter yang telah dilewati oleh si penyanyi. Yang pertama bahwa menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, ini yang menjadi titik anu kita. Itu harus, yang pertama itu harus komersial dulu. Lagu yang dibawakan oleh si penyanyi atau siapapun itu harus komersial dulu sifatnya. Bagaimana yang dimaksud komersial? Artinya secara langsung si penyanyi itu mendapatkan keuntungan dari dia membawakan lagu itu. Jadi kalau seandainya kita ambil saja contoh, dia adalah penyanyi kafe, dia mendapatkan honor secara reguler dari si pemilik kafe, dia tidak bisa honor langsung. Honor langsung karena dia tidak Saweran. ada saweran tip ya, atau yang jelas kan dia dapat rutin bulanan dari tempat dia bekerja, apakah itu restoran, kafe atau apa namanya gedung ballroom misalnya kan. Itu menurut undang-undang itu dia tidak bisa terkena karena dia tidak secara langsung mendapatkan keuntungan profit dari lagu yang dibawakan itu. Nah, itu beda. Lain halnya misalnya si penyanyi itu membawakan lagu di konser seperti dalam kasus si A tadi, kan dia dalam pertunjukan konser yang kebetulan membawakan satu buah lagu si pencipta lagu yang merasa dilangkahi tadi. Itu beda. Dan sebenarnya itu juga lebih ke diskriminatif juga, masih kontroversi karena sebenarnya yang lebih utama untuk digugat itu adalah si penyelenggara. Cuma kemungkinan si penyanyi ini tidak terlalu antisipatif, kurang teliti sehingga dia sebelum melakukan sign kontrak seharusnya dia pertanyakan dulu dengan penyelenggara apakah si penyelenggara ini sudah ada keep touch dengan pencipta lagu yang bersangkutan. Itu sebenarnya yang harus dilakukan setiap penyanyi. Tapi ya harusnya. Tapi kalau dalam hal ini saya garis bawahi, mereka peserta ini kalau terlalu kepo dikeluarkan dari audisi itu. Nah, sementara audisi ini harapan impian. Betul. Cak Ketong Plembang terlalu rewel kau nih. Terlalu rewel. Iya, terlalu judes kau minggir. Iya. Nah, mak mano nih bahasa Plembang. Jadi kalau dalam konteks itu Bung Husin jelas itu enggak ada kecuali kalau itu. Kalau dalam konteks audisi atau dalam konteks perlombaan festival tidak ada sama sekali pasal yang bisa memberatkan penyanyi karena tidak ada unsur komersial di situ. Saya setuju Anda tadi menyatakan bahwa ya penyelenggara event organizer dalam hal ini melakukan soan kepada pencipta lagu. Nah, ini yang mungkin yang lebih tepat dituntut daripada penyanyi. Iya, jadi si penyanyi pada saat dia akan sign kontrak dengan si penyelenggara, dia akan melihat dulu sudah sejauh mana kesiapan si penyelenggara, termasuk pada saat dia menghubungi berkoordinasi dengan si pencipta lagu. Karena kalau pencipta lagu ini minta royalti kepada si penyelenggara, mereka wajib memberikan sehingga penyanyi tidak terkena lagi imbas. Dan wajar ya. Dan wajar, memang karena begitu. Penyelenggara kan orientasinya ke bisnis. Karena penyelenggara yang mengatur semua dari si tiketing. Ya kan, dari tiketing, dari sponsorship, betul. Semua penerimaan itu dipegang oleh si penyelenggara, termasuk pembayaran untuk honorarium untuk si penyanyi. Betul. Kurang pas memang kalau seandainya penyanyi yang ditimpakan. Tapi karena di sini tidak ada dokumen yang bisa menguatkan si penyanyi dalam konteks ini, sehingga penyanyi tersebut lemah posisinya. Suara ini sebenarnya yang saya impi-impikan untuk disuarakan di pusat. Iya. Suara yang menyatakan bahwa kurang tepat. Betul. Kurang tepat sekali memang logika memang. Kenapa dia harus menuntut si penyanyi? Kecuali sang penyanyi itu memang merilisnya dalam satu album. Betul. Dia menerima hasil itu secara langsung dari lagu yang dibawakan dan diciptakan oleh si penggugat misalnya kan. Itu wajar. Dia menerima profit langsung dari situ, keuntungan langsung. Itu. Jadi kuncinya sebenarnya Bung adalah komersialisasi. Kalau dia bersifat komersial, masuk dalam ranah komersial bisa.
Tapi kalau tidak, makanya kalau audiensi atau festival tadi nggak masuk. Tapi kalau saya lihat di YouTube apa di macam di media sosial mereka yang cover itu kan banyak sekarang. Betul, banyak. Dan tujuannya jelas untuk komersial. Betul. Kemudian yang live. Betul. Nah, bisa ndak yang live ini dituntut? Live itu sebenarnya hakikinya tetap bisa dituntut sejauh dia bisa mendapatkan keuntungan secara langsung dari lagu itu. Tapi balik lagi kita di kondisi negara kita yang belum begitu masif dalam hal ini. Iya. Artinya dibandingkan dengan luar kan mereka sudah melek. Kalau di kita ini kan masih terlalu masih dini. banyak toleransi. Artinya baik si pencipta lagu juga belum terpikirkan mungkin untuk bisa menuntut Sian. Apalagi yang membawakan lagu itu mungkin orang biasa-biasa saja kan. Lain halnya kalau memang jadi balik-balik tadi ya keuntungan ataupun apa yang bisa feedback yang bisa dihasilkan pada si pencipta. Kalau pencipta ini selalu melakukan somasi mungkin terlalu sempit dunia entertain Indonesia. Betul. Kalau setiap pencipta lagu itu ikut-ikutan juga, semua lagunya dia mau anukan. Tapi yang jelas begini, Bung, si pencipta juga tidak bisa serta-merta karena dia harus mendaftarkan dulu lagunya. Haki. Tanpa itu juga enggak ada mental, enggak akan mungkin ditanggapi. Jadi dia harus lebih dahulu mendaftarkan lagunya. Memperkuat hukumnya. Iya, dan nanti baru si pelaksana ini melakukan sesuai dengan porsinya. Seperti penyanyi tadi dia harus lebih antisipatif mulai sekarang, termasuk penyanyi kafe. Kalau seandainya dia dalam dalam suasana yang besar, bisa jadi misalnya ada permintaan pengunjung dibayar misalnya dia bawakan lagu itu, saya kasih 10 juta. Iya. Mbak, bawakan lagu ini. Bisa kena itu. Gitu kan? Karena penghasilan secara komersial itu bisa dia dapatkan langsung. Kalau ada yang lapor kepada si pencipta, bisa masuk. Iya, bisa. Itu gambaran. Artinya kita lebih berarti. Tapi kalaupun hak ciptanya sudah didaftarkan di hak betul, itu dulu. Kayak intelektual tadi. Jadi kita harus cek dulu apakah lagu ini memang sudah memenuhi kriteria, memenuhi syarat untuk si pencipta menggugat. Ya. Kalau tidak juga tidak usah dilayani. Kembali ke kontroversi ini yang menuntut somasi. Memang ada pencipta lagu yang sudah ternama itu justru statementnya memperbolehkan. Ya. Silakan membawakan lagu saya tidak akan meminta royalti dari yang menyanyikan. Nah, ini menurut Anda bagaimana? Balik ke karakter lah, Yeah. karakter dan kebesaran jiwa dari masing-masing. Tapi kalau kita lihat bahwa sudah jamak di luar juga kan sudah dibuka peluang untuk itu. Iya. Nggak ada juga salahnya sih, selagi memang memenuhi koridor yang ada. Karena nggak mungkin juga misalnya si pencipta main hajar saja ke seluruh yang menyanyikan lagu dia juga nggak etis juga. Tapi kalau seandainya dia berbesar hati, ya kita juga bersyukur sebenarnya. Tapi Iya. dari sisi yang bersangkutan, kan tidak semua pencipta lagu juga mapan kan. Iya. Ada juga yang mungkin kehidupan setelah dia menciptakan lagu itu pas-pasan. Saya kira wajar juga dia menuntut haknya. Jadi 90% pencipta lagu, kata saya mengklaim 90% para pencipta lagu itu hidup dalam keprihatinan. Iya. Yang lebih mirisnya lagi ketika dia sudah mendapatkan nama besar, bintang besar, justru dari single dia itu yang mengangkat nama dia dari pencipta ini. Nah, ini tidak diperhatikan Betul. oleh si penyanyi. Betul. Ini sebenarnya yang membuat menangis para pencipta. Iya. Ada baiknya sebenarnya para pencipta ini melakukan teguran, mengirimkan somasi. Iya. Ini logika saya. Iya. Menurut pendapat saya. Ada baiknya untuk melakukan teguran kepada penyanyi. Jangan sampai kebablasan lu. Betul. Jangan sampai ibarat kacang lupa dengan Kulit. petani. Oh, orang petani. Iya. Lebih jauh lagi ya. Lebih ke jauh hulu ya. lagi. Iya. Kalau kacang Yang lupa nanam. dengan kulit paling jaraknya dekat, Gung. Kulit di bawah, Iya. kacangnya di mulut. Betul. Ini kacang dengan petani, Gung. Iya? Betul. Kita makan kacang dari mana nih? Dari Lubuk Linggau. Petani Lubuk Linggau. Nggak tahu siapa namanya ya. Betul. Nah, untuk mungkin ada pesan-pesan khusus yang ingin Anda sampaikan terhadap kontroversi tuntut menuntut ini. Kewaspadaan Iya. kepada pelaku-pelaku seni. Kabarnya Anda juga di organisasi-organisasi perkumpulan para pelaku seni ya. Iya.
Nah, mungkin ingin mengajak, ingin memberikan semacam himbauan sedikit, ya silakan. Dalam kaitan dengan apa? Kaitan Cipta dengan Lagu ini, tadi, ya? iya. Ya, jadi tidak banyak sebenarnya karena kita ini di daerah tidak sesemarak yang ada di pusat lah di Jakarta atau di luar sana. Tapi memang fenomena ini suka tidak suka kita akan hadapi di depan. Dengan yang namanya media sosial, dengan yang namanya teknologi virtual yang sudah mengglobal ini tidak bisa tidak. Segala aspek positif dan negatif itu harus kita hadapi, termasuk dalam hal soal membawakan lagu-lagu yang diciptakan oleh orang lain. Tidak masalah kalau yang menciptakan si pembawa lagu sendiri. Yang jadi masalah kalau yang dibawakan itu adalah yang diciptakan oleh orang lain. Nah, ini kan, dan orang lain itu merasa dia tidak dihargai. Pernah ada satu lagu Palembang yang sekarang juga masih viral. Dulu pencipta menyanyikan lagu dia ciptaannya. Iya. Tidak booming, tidak viral. Iya. Dinyanyikan oleh salah seorang anggota dewan. Iya. Ini viral. Viral, betul. Kemudian dia mensomasi, menuntut kembali. Kenapa ini dinyanyikan? Direbut kembali. Nah, ini sebenarnya peristiwa saya ada di situ waktu itu. Oh, ini kejadian saya apa ada di tengah peristiwa itu. Nah, jadi, ini itulah tadi artinya perlu kita antisipasi. Sifat antisipatif itu kita perlu lakukan karena orang sekarang kan sudah mulai melek hukum lah, mulai tahu apa hak dia sebenarnya kan. Walaupun dalam keadaan misalnya pada saat dia membawakan lagunya sendiri itu tidak terlalu populer. Ya, populer ya. Pas dinyanyikan oleh orang lain naik ratingnya. Iya. Nah, secara manusiawi kita juga bisa lah memahami, oh, ini bisa bagus lagu saya ini kalau dibawakan orang lain. Ya. Dia merasa, wah, yang saya dapatkan apa sih dari yang dibawa lagu saya itu. Kecuali kalau mereka memang ada kesepakatan sebelumnya. Iya, nah itu tadi yang saya bilang kita harus baik si penyanyi, pembawa lagu ataupun si pencipta itu harus duduk dulu bareng sebelum dibawakan lagu itu secara komersial. Tidak masalah kalau dibawakan dalam pesta atau dalam festival tadi, tapi kalau dia bawakan secara komersial, dia masukkan dalam kanal-kanal, dalam platform di virtual, itu akan menjadi masalah karena dia di situ ada ada feedback, ada masukan yang langsung karena dibawakan lagu itu, rating naik, viewer naik, subscriber naik, ya kan? Ada yang mengimbangi itu kan, dan jumlahnya sesuai dengan yang dilihat. Nah itu yang menjadi masalah sebenarnya. Akan lebih baik memang itu ada apa semacam prosedur lah, SOP lah sebenarnya kalau kita bisa katakan. Si pembawa apakah dalam bentuk cover atau dia membawakan lagu itu secara live itu lagunya sendiri, dia wajib berkoordinasi dulu dengan si pencipta atau dia langsung melakukan itu dengan platformnya apakah dalam YouTube, TikTok, soan itu akan lebih baik kali lebih baik dan tidak susah kan sebenarnya melakukan koordinasi. Kita menghargai si pencipta lagu karena tanpa lagu dia juga ini tidak ada apa-apa. Demikian juga sebaliknya. Tadi seperti yang Bung Husin bilang, pada saat dinyanyikan yang bersangkutan tidak ada apa-apa. Begitu dinyanyikan orang lain, kena chemistry-nya masuk, populer. Artinya ini ada keterkaitan sebenarnya dan ada faktor luck-nya kan, keberuntungan. Sehingga tadi akan lebih elegan kalau seandainya kedua belah pihak sebelum membawakan lagu itu secara komersial bilanglah izin. Nanti kalau misalnya ini insya Allah misalnya ini meledak, iyalah kita ada 40-60 misalnya. Tidak ditulis. Kalau bahasa Palembang adalah ada perciannya. Ada perciannya. Nah, yang percian ini kadang-kadang ya kalau percian bom atom ya. Bom atom lari duluan gitu cara. Langsung masuk bunker ya. Kalau percian 1000-2000 ya perciannya. Betul. Menarik sekali memang pembahasan kita kali ini dan memang harus kita pelaku seni di Kota Palembang, Sumatera Selatan khususnya harus waspada lah, antisipasi. Awareness lah, Apalagi sekarang ini zaman live, bukan tidak mungkin. Iya. Live itu kan orang langsung memberikan hadiah. Pada hadiah kadang-kadang teman-teman yang ada di atas Sanpera misalnya. Benar. Di live TikTok. Iya. Kan dapat puluhan juta mereka. Kita tidak tahu tiba-tiba meledak. Iya. Itu langsung honor masuk kan. Tiba-tiba pencipta menuntut hak mereka. Nah, itu yang tidak ini lebih bahaya. Jadi kita coba ingatkan lah melalui podcastnya Bung Husin, kita ingatkan kawan-kawan yang memang sehari-hari berkutat dalam seni suara ataupun dalam hal lain. Sudahlah, pokoknya bagaimana caranya koordinasi dulu, hubungi dulu si penciptanya,
Sehingga hal-hal nanti yang di belakang yang bisa menjadi bumerang ataupun menjadi masalah. Saya rasa begini, kita mencari garis aman aja para pelaku seni TikToker yang live. Mencari referensi, mencari wawasan, mencari informasi. Pencipta mana saja yang membebaskan lagunya dan pencipta mana saja yang tidak memperbolehkan lagunya dinyanyikan. Itu aja dihindari. Iya, betul. Atau begini juga, Bung. Rasanya tidak sulit apabila dia memang serius membawakan lagu itu secara profesional. Dia akan kemas dalam bentuk apa di media sosial tadi, entah itu YouTube musik, Spotify, atau misalnya di Instagram, TikTok. Kan nggak harus secara fisik, cukup dengan WA. Dia kasih tahu, Pak, Bu, Mas, Bang, saya izin membawakan lagu ini di TikTok. Ini dia saya, kira-kira berkenan atau tidak? Ya kalau tidak berkenan ya udah. Kalau nanti tahu nomor kontaknya gimana? Kalau enggak tahu. Kan orang pencipta lagu kan pasti gampang kita cari referensi, apalagi zaman begini, Bro. Enggak susah lah. Artinya gini, asal ada kemauan. Cari kan? Cari, iya. Walaupun sulit, yang penting selamat. Iya, sedikit. Betul. Lebih baik agak bekerja keras sedikit lah awal-awal daripada nanti belakangan hari tiba-tiba berubah pikiran si pencipta. Kan repot. Kena gugat 1 miliar gimana coba? Ya kecil lah 1 miliar. Kalau biasanya orang yang menggugat bagian untuk pengacara, betul, bagian untuk ini, bagian informasi. Kalau dia cuma 1 miliar boleh paling 100 atau 200 juta. Betul. Ini penyanyi terkenal tahu enggak 24,5 betul, iya. Padahal pada saat lagu tadi dibawakan oleh yang bersangkutan enggak tenar kan? Iya. Kita kecil loh lagu itu. Iya, betul. Ingat enggak? Tahun lagu 90, itu kita kecil. Iya, betul. Dan viral sekarang. Baik, Agung Rahmadi. Iya. Terima kasih kehadiran Anda. Sama-sama. Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya dengan tema-tema yang berbeda. Tapi siap. Salam untuk teman-teman bahwa TVRI Sumatera Selatan ini sudah ada ruang podcast harmoni. Silakan yuk sini para seniman, komedian, pelukis, puisi, penari, musisi, termasuk reok segala macam. Ya silakan di sini. Yang tradisional ya. Jika ada keluh kesah, ada yang ingin disampaikan di podcast Harmoni. Baik, bersama saya Husin Ali dan juga saudara saya Insinyur Agung Rahmadi. Terima kasih Anda sudah bersama podcast Harmoni selama 30 menit. Mudah-mudahan ada benang merah yang kami sampaikan di sini yang bisa memberi manfaat bagi dunia entertain di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.